Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Baik. Sebelum belajar, kakak absen dulu ya satu-satu ya. Iya. Aura kasih, Asyara. Asyara kasih, hadir. Hadir. Muhammad Jamil, Hadir. Marwah, Hadir. Nur Hasanah, hadir. Berarti hadir semua ya. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Yuk, kita berdoa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, kita berdoa berarti kita ada semangat untuk belajar. Nah, jadi tadi udah pada makan? Belum. Tadi pagi udah pada makan? Udah. Siapa yang ada makan sayur? Kasih. Yang makan ikan? Kasih makan apa kasih? Ikan lele. Ikan lele. Kalau ikan lele itu termasuk hewan atau tumbuhan kasih? Hewan. Nah, tadi kasih juga nunjuk itu kalau tadi pagi makan pakai sayur. Pakai sayur apa? Bayam toge. Bayam toge. Nah, kalau sayur itu termasuk hewan atau tumbuhan? Tumbuhan. Iya, betul ya. Berarti kita belajar hari ini tentang hewan. Nah, jadi tujuan kita belajar hari ini yaitu agar siswa-siswa semuanya itu dapat mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, jadi kita belajar sekarang tentang hewan ya. Kita belajar tentang muatan IPA. Dan jadi anak-anak semuanya, kakak akan mengajak ya semua belajar tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi sumber makanan hewan itu ada dua, ada dari Tuhan dan hewan. Nah, jadi berdasarkan dua sumber ini kita dapat mengelompokkan hewan menjadi tiga jenis. Ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, ini kakak akan memperlihatkan sebuah video. Jadi adik-adik semua perhatikan dan ingat dan segera dipahami ya. Nampak semuanya? Kalau tidak nampak, maju aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ya. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah adik-adik, kali ini kita akan mulai belajar lagi tema 5 ekosistem dengan subtema 1 komponen ekosistem. Nah adik-adik, kali ini kita akan belajar IPA dengan materi pengelompokan hewan berdasarkan makanan. Nah adik-adik, sebelumnya kakak mau nanya nih, hewan itu makanannya berdasarkan apa ya? Nah kalau belum tahu, jadi sumber makanan hewan itu ada dua, yaitu dari tumbuhan dan dari hewan. Oleh karena itu, kita akan belajar pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Nah, jadi adik-adik, pengelompokan hewan berdasarkan makanannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hewan pemakan tumbuhan. Hewan pemakan tumbuhan itu disebut dengan herbivora. Nah, ingat ya. Yang kedua ada pemakan daging. Hewan pemakan daging disebut karnivora. Selanjutnya, yang ketiga ada hewan pemakan daging dan tumbuhan.
itu disebut dengan omnivora. Nah, jadi adik-adik, pengelompokan hewan itu dibagi menjadi 3, herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, adik-adik, mari kita bahas satu persatu. Nah, adik-adik, yang pertama kita membahas mengenai herbivora. Apa ya ciri-ciri hewan herbivora itu? Mari kita simak slide selanjutnya. Nah, ciri hewan herbivora itu ada 3. Yang pertama, hewan herbivora melahirkan anak dengan cara beranak. Yang kedua, hewan ini berkaki 4, dan hewan ini kebanyakan hidupnya di darat. Nah, adik-adik, lalu hewan apa saja ya yang termasuk ke dalam hewan herbivora? Nah, di sini kakak mencontohkan ada 6 hewan yang termasuk ke dalam herbivora. Yang pertama ada sapi, yang kedua ada onta, yang ketiga ada kambing, yang keempat ada kerbau, yang kelima ada kelinci, dan yang keenam ada domba. Nah, adik-adik, kalau kita lihat dari 6 contoh ini sesuai ya dengan 3 ciri-ciri tadi. Ada beranak, ada berkaki 4, terus hidupnya di darat. Nah, adik-adik, kita sudah selesai membahas mengenai herbivora. Selanjutnya kita akan membahas jenis yang kedua, yaitu karnivora. Karnivora yaitu hewan pemakan daging. Apa saja ya ciri-ciri hewan karnivora? Yuk kita simak slide selanjutnya. Nah, adik-adik, kalau hewan karnivora itu terbagi menjadi 2. Ada hewan mamalia dan hewan yang hidup di laut. Nah, kalau ciri-ciri hewan mamalia di karnivora itu bergigi tajam, berkaki 4, hidup di darat, dan beranak. Sedangkan ciri-ciri karnivora yang hidup di laut itu ada 2 ciri-cirinya. Yang pertama, berbadan besar, dan yang kedua, berkembang biak secara ovovivipar. Lalu, hewan apa saja ya adik-adik yang termasuk ke dalam hewan karnivora? Nah, adik-adik, di dalam hewan karnivora ini kakak juga mencontohkan ada 6 hewan yang termasuk ke dalam karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Yang pertama ada harimau, yang kedua ada singa, yang ketiga ada burung elang, yang keempat ada macan tutul, dan yang kelima ada buaya, dan yang keenam ada ikan hiu. Nah, jadi adik-adik, 6 hewan ini termasuk hewan pemakan daging. Hewan ini sangat suka dengan daging, oleh karena itu dia dikategorikan sebagai hewan karnivora. Nah, adik-adik, kita sudah selesai membahas jenis yang kedua. Selanjutnya kita akan membahas jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga itu ada omnivora, hewan pemakan daging dan tumbuhan. Apa-apa saja ya ciri-ciri hewan omnivora? Nah, ciri-ciri hewan omnivora itu ada 4. Yang pertama, memakan daging dan tumbuhan. Nah, itu sudah jelas ya, sesuai dengan namanya, yaitu omnivora sebagai pemakan daging dan tumbuhan. Ciri-ciri yang kedua itu memiliki pencernaan yang kompleks.
Nah, kenapa yang kompleks? Karena dia memakan dua sumber, ada daging dan tumbuhan. Dan yang ketiga, memiliki gigi yang tajam di bagian depan. Dan ciri yang keempat yaitu memiliki gigi yang datar di bagian belakang. Lalu hewan apa saja ya yang termasuk ke dalam hewan omnivora? Nah, adik-adik, di sini kakak juga mencontohkan 6 hewan yang termasuk ke dalam jenis omnivora, yaitu pemakan hewan dan tumbuhan. Nah, hewan pemakan hewan dan tumbuhan itu yang pertama ada tikus, yang kedua ada panda, yang ketiga ada babi, yang keempat ada monyet, yang kelima ada Yang pertama tadi apa saja? Hewan karnivora tadi? Nah, jadi hewan itu dibagi menjadi 3 berdasarkan makanannya. Ada herbivora. Apa itu herbivora? Hewan pemakan tumbuhan. Iya, pintar Nur Hasanah ya. Yang kedua ada karnivora. Apa Pemakan karnivora? daging. Iya, betul. Pintar semuanya ya. Yang terakhir ada omnivora. Apa itu Pemakan omnivora? tumbuhan dan daging. Iya, makan daging dan tumbuhan. Nah, sini berarti udah pada paham ya. Nah, jadi di sini kakak mau nanya nih sama Marwa. Kucing termasuk apa? Herbivora kah, karnivora kah, atau omnivora? Ayo. Apa tadi tak? Kucing. Kucing hewan pemakan apa? Awak tahu? Apa kasih? Pemakan daging. Iya, tapi Yang kucing itu juga termasuk hewan omnivora. Dia pemakan daging dan tumbuhan. Tumbuhan. Pernah enggak lihat kucing makan rumput? Benar. Nah, berarti kucing juga makan tumbuhan. Iya, Pak, rumput. kucing awak kalau makan rumput menggoda rumah. Oh, itu berarti ada racun di bagian rumputnya. Jadi kita harus melihara kucing itu harus hati-hati. Jadi setelah itu, karena semuanya udah paham, kakak mau kasih kuis. Nah, siapa yang bisa mendapatkan jawaban yang benar, kakak akan kasih hadiah untuk adik-adik. Nih ya. Kakak dekat. Nah, siapa yang bisa jawab nomor 1 angkat tangan. Sapi termasuk ke dalam hewan apa? Nana dulu. Nana duluan. Herbivora, kita cek ya. Iya, betul. Selamat Nana. Selanjutnya, yang kedua. Apa? Karnivora. Iya, betul. Karnivora. Selamat Jamil. Boleh jawab lagi? Selanjutnya untuk Marwa sama Kasih. Nah, di bawah ini yang termasuk hewan omnivora. Mana hewan pemakan daging dan tumbuhan? Hewan pemakan daging dan tumbuhan. Iya, ayam. Kasih duluan ya. Selamat Kasih. Selanjutnya untuk Marwa. Jawabannya betul enggak ya? Betul. Selanjutnya Marwa. Nah, tikus termasuk hewan apa Marwa? Ini A. Iya, pintar ya Marwa ya. Kita cek apakah betul. Iya. Betul ya. Dan terima kasih. Berarti semuanya udah pada pintar semua ya. Tidak pada paham dengan pelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya kakak mau berikan LKS untuk adik-adik. Nah, LKS ini kakak mau kasih tugas nanti dikerjakan di rumah. Nah, misalnya di sekitar rumah Nana ada ayam. Nah, Nana gambarkan ayam itu di sini. Lalu jenis makanannya itu apa? Termasuk herbivora kah, karnivora atau omnivora.
Nah, begitu selanjutnya ya, misalnya ada di rumahnya tuh ada kucing. Nah, iya, termasuk apa dia gitu ya. Tapi tak pandai gambar. Harus pandai. Nah, ya. Bisa ya semuanya ya. Nah, baiklah. Kalau udah bisa, kakak tutup ya sampai di sini pelajaran kita. Mari kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baiklah kakak tutup. Lebih dan kurang apa